Baik, ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan yaitu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Kelas berapa ini? 5B. Kelas 5B. 5B. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Oke, berarti ada semua ya. Oke, berarti ada semua hari ini kelas 5A. 5B. Hadir, ya, sehat semua. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita SPP berbicara. Semuanya berdiri. Oke, gerakan video yang ada di Kemudian kita lanjut. Baik anak-anak semua, ini merupakan materi baru untuk kalian, yaitu terkait dengan coding dan KA. Coding itu adalah berupa programan.
pemrograman supaya bagaimana mesin atau sistem atau aplikasi yang bisa kita jalankan secara otomatis. Kemudian ada KA. KA itu bahasa Inggrisnya AI. Apa AI itu? Artificial Intelligence. Bahasa Indonesianya KA, kecerdasan artifisial. Artinya kecerdasan yang dibuat. Jadi manusia itu nanti bisa memiliki alat bantu yang bernama AI sehingga bisa memudahkan pekerjaan. Bisa diganti dengan mesin, bisa dengan robot, atau dengan chat. Tahu pernah lihat map? Google Map. Nah, Google Map itu merupakan AI, di mana kita dulu kalau kita ingin menuju suatu tempat itu ketika belokan, ada 2 belokan, kita tanya orang, ya enggak? Ini yang mau ke arah ke pasar Kebayoran Lama belok kiri atau belok kanan? Tanya. Oh, ke arah kanan. Belok kanan, ketemu pertigaan. Tanya lagi kan ke orang, pasar Kebayoran Lama itu lurus, belok kanan atau belok kiri? Tapi kalau sudah ada AI, kalau sudah kita pakai Google Map, kita setting dari awal pasar Kebayoran Lama, sudah otomatis kita diarahkan tanpa bingung, tanpa bertanya kepada orang. Ya, dalam AI coding dan AI ini ada yang namanya berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu belajar cara berpikir seperti seorang ilmuwan komputer. Ya, nanti kita pelajari apa saja itu. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari seperti ilmuwan komputer. Contoh, mengatur mainan agar mudah ditemukan. Ya. Kemudian dengan berpikir komputasional kita bisa 1. Memecah masalah besar menjadi kecil, mencari pola dan kesamaan, fokus pada hal yang penting, dan membuat langkah-langkah yang jelas. Umpama tiap pagi kita bikin teh manis. Menurut Farel, apa yang harus dilakukan pertama kali? Langkah-langkahnya. Kalau Farel, pikiran Farel, ambil gelas, terus teh, terus gula, terus air panas, terus diaduk. Nah, setelah Farel tadi mengutarakan pendapatnya cara membuat teh, ada yang kesamaan atau menurut kamu ada yang salah? Sama seperti itu semua atau ada yang salah? Salah. Tadi Farel bilang air panas, berarti cara yang pertama adalah kamu panaskan air. Sudah matang, siapkan gelas. Tapi bagaimanapun caranya, setiap orang memiliki beda-beda. Ada yang nuang gula dulu, ya kan? Baru tehnya. Ada yang tehnya dulu, baru ditambahin gula. Masing-masing punya persepsi sendiri. Tergantung bagaimana tehnya. Tapi pada asalnya, pada intinya, kita punya step by step, langkah-langkah yang jelas, sehingga jadilah segelas teh manis yang akan diminum pada pagi. Jadi ini ya, kalau kita berpikir komputasional, kita bisa memecah masalah besar jadi kecil, mencari pola kesamaan, fokus pada hal yang penting, kemudian membuat langkah-langkah yang jelas.
itu menggambar dulu baru ngasih apa gitu? Nah, baik, tadi sekarang kita bahas 4 prinsip berpikir komputasional. 1, apa? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Contoh, merencanakan pesta ulang tahun. Jadi kita kalau punya acara besar atau suatu masalah yang besar, kita bagi-bagi. Contoh pesta ulang tahun atau sebuah acara lomba 17-an. Dan remaja Karang Taruna. Ada acara lomba 17, ada bagian perlengkapan, ya kan? Ada bagian acara yang mengatur lomba, ada bagian konsumsi, benar nggak? Kan? Ada bagian dan seterusnya, menyiapkan hadiah, ya nggak? Dan lain sebagainya. Itu dibagi-bagi kelompok. Kalau semuanya misalnya ada 30 remaja mengadakan lomba, kerjanya bareng-bareng, memakan waktu yang lama nggak? Kita pertama menyiapkan kado dulu, semuanya jadi kado. Padahal dalam pembagiannya itu bisa dibagi acara 5 orang, perlengkapan 5 orang, kado 5 orang, dan lain konsumsi 5 orang, ya sampai 30 orang, dan dikerjakan dalam waktu yang sama dengan masing-masing tugasnya, dan nanti ketika waktunya disatukan kembali itu sudah siap. Itu namanya dekomposisi, ya, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian. Sama kita nanti akan belajar bab 2. Kalau kita bahas satu persatu, asmaul husnanya memakan waktu yang lama. Makanya akan dibagi-bagi siapa yang al-qawiyyus, siapa yang al-qayyum, siapa yang al-ba'is, al-mu'min, dan al-mu'min. Yang kedua, apa? Mengenal apa? Mencari pola, mengenal pola. Kalau kita sudah mengenal pola, maka semakin banyak kita latihan, semakin kita sering mengenal pola, kita akan tahu misalnya kita jam 5 bangun, pola hidup kita. Jam 5 bangun, itu apa? Sholat. Setelah sholat mandi siap, beres-beresin kamar dan sebagainya. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan nanti akan bisa menciptakan sebuah aplikasi atau robot yang menerapkan pola tersebut. Ya. Contoh pola, kita mengenal pola contohnya di sini. Ya, saya. Langsung press aja ya. Kita bawakan nama pesawat yang di atas. Kira-kira tanda tanyanya isinya apa? Bintang segitiga? Bintang. Ya, bintang. Karena polanya adalah ya kan?
semakin kita pintar mengenal pola, maka nanti kita akan terbiasa tanpa ada gangguan apapun, kita akan terbiasa membuat sesuatu. Ya, maka kalau tidur jam 3, jam 1 malam, kita sudah tahu bahwa kehidupan kita jam 5 harus bangun, insya Allah jam 5 pasti bangun. Nah, saya mengenal abstraksi. Yang ketiga, berpikir fokus pada hal penting dan menyampaikan. Nah, ini contohnya ada di Google Maps. Di Maps, ketika kita klik saya ingin ke pasar Kebayoran Lama, langsung menuju ke pasar Kebayoran Lama. Dia nggak memperhatikan tuh. Misalnya mau sudah ditunjukkan pasar Kebayoran Lama, ada apa namanya, belok kanan belok kiri, kalau misalnya waktunya lurus ya lurus. Kecuali dia sudah mengenal pola bahwa kalau lurus ada macet nih, dialihkan ke kanan. Itu kan belumnya biasanya. Abstraksi, fokus pada hal-hal yang penting, yang detail, yang tidak perlu. Membuat peta sederhana. Kalau biasanya kamu pulang ke rumah, lewat jalan sini belok kanan belok kiri, kemudian kanan lagi, kiri, itu abstraksi. Ya, fokus pada hal-hal yang penting. Contohnya, ini ada lagi lagi ya. Nah, ini pakai bahasa Inggris. Satu. Coba. Everyday, ridiculous. Lama. Wah, ada yang ya. Lama tuh. Lagi lewat deh, Pak. Iya. Oke, iya, karena jauh, bibi. Karena tadi di kiri. Iya. Oke, lanjut dulu ya. Yang terakhir itu kita kalau berpikir komputasional, algoritma, membuat langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Ya, kalau kita punya mesin membuat kopi, ya, itu kita bisa atur tuh. Kita kalau pagi kopinya misalnya yang cappuccino, nanti siang yang Torabika. Nanti secara otomatis dia sudah membuat, kamu nanti panasin air di dalam dulu ya, saya tuang air, kamu panas di mesin itu dipanasin. Dan gulanya cukup 2 sendok misalnya, 2 sendok takarannya sudah diatur sama mesin itu. Jadi kita tinggal langkah-langkah itu lah, ya. Nah, ini tadi dekomposisi ya. Tugasnya adalah mengadakan pesta ulang tahun. Ada yang merencanakan tanggal di seksi acara, misalnya, kemudian makanan, seksi konsumsi, kemudian dekorasi, seksi perlengkapan, kemudian hiburan, itu bagian adalah seksi acara. Kalau dikerjakan semua bareng-barengan, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau main basket penting, tapi terus kompak. Harus Saya mengenal pola, ini sudah ya. Kalau misalnya coba tebak pola ini 1 2 3 1 2 3, berarti ini apa? Contoh permainan bola misalnya. Ya. Saya instruksikan kepada kamu bilangan 1 sampai 10. Menghitung bilangan 1 sampai 10. Setiap bilangan kelipatan 4, maka jangan disebut angkanya, tetapi bilangnya Hashim. Mesin Hashim. Oke. Saya akan mulai, bisa dari siapa namanya? Farel atau
Alkorita mulai berarti ke sini. Oke, konsentrasi. Kita coba. Dari paru. Ini aja, Pak. Hah? Yang kalah dulu. Yang kalah berdiri harusnya. Ya. Yang salah berdiri. Latihan dulu. Farel. Nah, harusnya apa? Habis itu ini 5. 6. 7. Masih betul. Terus 8 berapa tadi? 9. Ulang dari 1. Kan 1 sampai 10 aja. Oh, berarti 8 Pak. Berapa atau 6? Kelipatan 4. Oh, Berarti setiap ketemu angka bilang 4 dan 8 bilangnya watching. adik kita namanya nih. Oke, mulai. Konsentrasi. Dimulai dari wanita. Kepal. Mulai 1. Lama. Nah, cepat ya. Kita semua duduk lagi. Yang cepat, saya mau yang cepat. Ya. Mulai dari mana, Pak? Bentar saya dulu. Oke, konsentrasi. Dimulai dari Farel. Pal. Dari makanya. Ya, ulang. 1, 2, 3 dari Farel. 1, 2, 3, kalau bikin joknya 1 aja udah. 1. Oke. Itu ya. Itu namanya adalah mengenal Kok lagi? Pak, saya aja belum jawab, Pak. Nah, abstraksi ya, fokus pada hal yang penting, contohnya peta. Peta tidak menunjukkan setiap pohon atau batu, hanya jalan dan bangunan kecil. Ya. Abstraksi. Pak, kata berani kalau nyetir layar bayar 2 juta. Iya. Ya udah, Bapak kan udah bayar. Nah, ini algoritma. Contohnya adalah membuat teh manis. Yang pertama, siapkan gelas, sendok, teh celup, gula, air panas. Masukkan teh celup ke dalam gelas. Kemudian air panas ke dalam, tuang air panas ke dalam gelas. Tunggu 2 sampai 3 menit. Ada yang gula duluan, kalau ini gulanya belakangan. Serang. Penting tujuannya adalah membuat teh. Kalau mati kopi. Nah ini, berpikir komputasional sebagai dasar coding. Coding adalah cara kita berbicara dengan komputer. Keempat, prinsip berpikir komputasional adalah fondasi untuk belajar coding. Dari berpikir coding, contoh sederhana, mulai ambil 2 angka, kemudian jumlahkan angka tersebut, tampilkan hasil, selesai. Aplikasi ini misalnya, kamu buat aplikasi menjumlahkan, ya, ambil 2 angka, tulis angkanya, aplikasinya selesai. Nah, mari kita berlatih berpikir komputasional dengan cara belajar Asmaul Husna. Caranya adalah kamu tadi sudah membaca kan? Ada 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama Al-Qayyum, kemudian Al-Qayyum, Al-Mu'min, nanti, nah caranya begini. Instruksinya setiap kelompok akan dibagikan Asmaul Husna sesuai dengan apa yang dibahas. Ini namanya dekomposisi, ya, membagi-bagi masalah yang besar dibagi-bagi dengan kelompok-kelompok, bagian-bagian kecil.
Kalau kita belajar lima-limanya langsung akan terlalu banyak, maka akan menjadi tugas dibagi satu kelompok membahas satu asmaul. Cari dan susunlah kalimat yang benar dengan al-asma al-husna sesuai kelompokmu. Apa yang dicari? Misalnya kamu al-qawiyu, kelompok 1 al-qawiyu. Artinya apa? Cari kata-katanya yang sudah diajak. Nanti akan kamu dibagikan potongan kertas seperti ini, ya. Kamu akan dibagikan potongan kertas seperti ini. Kamu teliti al-qawiyu artinya apa? Oh, kalau misalnya tidak sesuai, buang. Buangnya bagaimana? Taruh di depan. Sedekah buat kelompok lain yang sedang mencari arti yang tepat, arti yang kamu buat. Kalau disobek keluar tuh. Denda 1 juta. Kalau masukin ke kantong. Tidak ada yang menyembunyikan, semuanya harus Wajib. satu asmaul husna ini harus dari ada 6. Arti definisi ayat Al-Quran perilakunya ada 3, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan perilakunya ini sudah diberi nomor 1, 2, 3. Kalau ada nomor satunya double, berarti itu salah. Salah satunya harus disumbangkan. Paham? Ngerti? Oke. Pokoknya satu asmaul husna ada 6 tempelan. Ini saya ajak. Saya Iya sih, nyontek di mana? Karena masih latihan, boleh lihat kelompok 1. Kelompok 1 6 ya. 2. Kelompok 2 6 1. Jadi kalau misalnya dapat nggak cocok semua, langsung taruh di depan biar yang kelompok lain yang Terus kalau ada semuanya dia buang. kelompok. Nah, lihat nih kelompok 1 membahas al-qayyum. Boleh lihat di buku. Disusun dulu. Ada
Kalau yang tidak terpakai, taruh sini depan, biar yang lainnya mencari. Taruh depan aja sini, letakin. Atau kamu tukeran. Ya, lemnya belakangan, kalau sudah yakin. Nih, ada yang kosong, yang nggak cocok. Ya kan diajak. Ya, dicocokkan dulu, dicocokkan. Kalau yang tidak ada, yang tidak perlu dibuang ke sini. Biar nanti yang mencari kelompok yang lain. Jangan dilem dulu kalau belum yakin. Kalau udah yakin baru dilem. Cari di bukunya. Ya, kalau sudah yakin dilem. Lagi beribadah.
Iya, iya. Nih. Bapak dan Paulo. Duduk yang sudah terbahas. Al-Bawiyah yang pertama selesai. Sini. Bisa 5 menit lagi. Selesai nggak selesai ditempel. Siapa yang mau jumpa? selesai tidak selesai ditempel seadanya. Nanti kita lihat. Nih, lihat nih. Pesawat. Ditempel seadanya coba. Ada yang kurang
tinggal satu lagi, yang lainnya duduk di rapi. Duduk di tempatnya masing-masing. Wah, ada. Nah, duduk dalam hitungan tiga. Dalam hitungan tiga duduk yang rapi. 1, 2, 3. Ya, kelompok Al-Balis kelompok 4. Ini Al-Qawi kelompok berapa ini? 2 ya? Al-Qawi 5. Al-Qawi 3. Al-Qayyum kelompok 1. Ya udah. Kalau tadi pakai ada kayak tadi pakai itu kita kan Oke, semuanya ada lengkap. Kemudian kita cek. Lihat bukunya masing-masing. Lihat bukunya masing-masing. Buka Al. Yang pertama kita lihat Al-Qawiyyu. Yang pertama kita lihat Al-Qawiyyu. Lihat di bukunya. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya maha kuat, benar? ya. Nah, definisi Al-Qawiyyu adalah Allah zat yang paling kuat, tidak ada yang mampu menandingi kekuatan Allah. Kemudian ayat Al-Qur'annya surat Hud ayat 66. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Oke, betul. Perilaku meneladaninya 1. Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Kemudian sabar dan sabar menghadapi segala cobaan. Kemudian ketiga, tidak menindas orang lain yang Iya mengusik betul. kita. Oke. Waktu tercepat, jawabannya benar semua. Tepuk tangan untuk Al-Mumit. Mana kelompok Al-Mumit? Lihat. Al-Mumit artinya maha mematikan, betul? Betul. Kemudian definisinya Allah adalah zat yang mematikan seluruh makhluknya, betul? Betul. Dalilnya ayat Al-Qur'annya surat Al-Ankabut, betul? Kemudian perilakunya 1. Berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Menjauhi semua larangan Allah. Selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Benar? Oke, Al-Mumit kematian. Oke. Terus semua 1. Al-Muhyi. Ada kelompok Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya maha memberi kehidupan, betul? Definisinya Allah adalah zat yang memberi kehidupan kepada makhluknya, betul? Dalilnya ayat Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 28, betul? Perilaku meneladaninya 1. Menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah, betul? Ada? 2. Berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses, ada? 3. Rajin beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur telah diberikan kehidupan, ada? Oke, 100. Sudah coba 100, tapi nanti ada perbedaan nilai yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang pertama ya. Juara 1, juara 2, juara 3. Al-Qayyum
Siapa kelabang Al-Qayyum? Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Betul? Definisi Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Betul? Ayat Al-Qurannya surat Ali Imran ayat 2. Perilakunya 1, rajin belajar supaya bisa mengerjakan ulama sendiri, menyiapkan keperluan dan seragam sekolah sendiri, dan yang ketiga tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang terakhir Al-Ba'is, artinya Allah maha membangkitkan. Betul? Definisinya Allah membangkitkan makhluk yang telah mati dari kubur ketika hari kiamat. Betul? Dalilnya wa izqala Ibrahim bi arini kaifa tuqil mauta. Betul? Al-Baqarah ayat 260. Betul? Perilakunya 1, memiliki semangat dalam berbagai hal. Betul? Yang kedua, tidak larut dalam kesedihan. Yang ketiga, cepat bangkit dari keterpurukan. Oke, betul semua, bagus. Alhamdulillah. Dekomposisi. Ya, bisa langsung kita bahas dengan dibagi-bagi. Kemudian polanya ada 1, 2, 3, 4 polanya. Pertama artinya, buat definisinya, kemudian ayat Al-Qurannya, kemudian perilaku belajar. Pola kan? Cari kesamaannya, samanya ya urutannya. Sama semua kan? Ini namanya pola. Abstraksi, tujuan, fokus pada hal yang penting, fokus pada Asmaul Husnanya masing-masing. Tadi ada yang kalau tidak sesuai dibuang. Artinya apa? Fokus pada hal-hal yang terkait hanya Asmaul Husna yang kamu dapatkan bagian kelompoknya, ya kan? Kalau tidak sesuai, buang. Misalnya kamu dapat Al-Mumit, ternyata dapat artinya maha kuat, langsung buang. Itu namanya abstraksi. Fokus pada algoritma, kamu nempelin itu dari langkah-langkah. Itu namanya berpikir komputasional. Dalam sebuah keluarga, misalnya kamu tadi ingin merayakan ulang tahun pernikahan orang tua kamu misalnya, atau ulang tahun ayahmu. Ada 3 orang nih, adik kamu sama ibu kamu. Ibu urusin makanan, kamu urusin acara mau apa nih? Mau nyetel lagu happy birthday-nya gimana? Adik kamu urusin tempat misalnya. Itu berpikir komputasional. Paham sampai sini? Nah, terakhir kesimpulannya, kamu sudah mempelajari 5 Asmaul Husna yang kamu harus ingat. Yang terpentingnya adalah artinya, definisinya, ayat Al-Qur'annya, kemudian cara meneladaninya, dan yang terakhir kamu meyakininya, mempercayainya, dan mempraktekannya dalam kehidupan. Contoh Al-Qayyum. Di sini ada cara meneladaninya adalah serba mandiri. Selama kita tidak butuh bantuan orang lain dan kita bisa melakukan pekerjaan tersebut, maka lakukanlah sendiri. Apakah masih ada kelas 5 yang masih disuapin makannya? Yang masih dipakaikan seragam sama orang tuanya? Yang masih bukunya di pelajaran hari Kamis diberesin sama orang tuanya ada? Alhamdulillah, berarti kamu sudah meneladani Al-Qayyum. Ada yang masih dimatiin? Sudah balik, sudah bisa. Ya, jadi dipraktekkan dalam kehidupan.
Lapar ya. Sekarang kita evaluasi sedikit. Apa arti Asmaul Husna Al-Qawiyyah? Anak tua. Apa arti Asmaul Husna Al-Muhyi? Apa arti Asmaul Husna Al-Qayyum? Ya, Allah adalah zat yang mematikan makhluknya. Berarti Allah Asmaul Husnanya adalah Allah tidak perlu bantuan siapapun. Dia bisa melakukannya sendiri. Berarti Asmaul Husnanya Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Tuhanlah adalah Tuhan yang memiliki kekuatan dan memiliki kemuliaan. Asmaul Husnanya Allah yang mematikan dan Allah yang menghidupkan. Asmaul Husnanya ada dua, apa? Al-Mu'min dan Al-Mu'min. Kalau Al-Ba'is itu diceritakan ketika Nabi Ibrahim itu sedang mencari Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor burung. Kemudian palanya, sudutnya, kakinya dibuang ke tempat yang berbeda. Allah Al-Ba'is maha membangkitkan. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, coba tunjukkan wahai Tuhan, bagaimana engkau menghidupkan kembali burung yang sudah saya sendiri. Tunjukkan sama Allah, palanya, kakinya, tubuhnya bersatu kembali dan hidup. Baik, itu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya minta setiap kelompok merefleksikan kira-kira apa yang kamu rasakan setelah melewati pembelajaran yang dengan tadi itu. Coba kelompok satu, apa yang kamu dapatin? Senangkah atau seru atau gimana? Seru ya. Jadi bagaimana kita menyedekahkan infak karena nggak butuh kasih ke orang lain. Oh, kalau ini sudah sesuai. Apalagi senang, seru. Materinya banyak tapi kita bisa menyimpulkan dalam waktu yang singkat. Kalau sehari satu Asmaul Husna, maka kita akan butuh 5 pertemuan. Kalau 5 pertemuan, maka 1 bulan lebih cuma belajar Asmaul Husna. Tapi kalau tadi kita praktekkan seperti itu, 5 Asmaul Husna dalam 1 kali pertemuan. Oke, ada pertanyaan? Nah, bagaimana? Udah klip aja kok. Udah, apa dimatiin? Udah. Oke, lagi selesai. Kita baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita ulangan bab 1. Enak. Akhir setelah kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah, kita akhiri dengan tepuk semangat. Bisa? Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Tepuk semangat. Terima kasih, mudah-mudahan bisa masuk pembelajarannya ya. Sama-sama. Segala siapin dulu. Boleh istirahat, silakan. Dibagi-bagi itu, dibagi-bagi.